Kisah ini adalah pelajaran berharga bagi semua orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak dengan daya imajinasi tinggi. Menghukum dengan kekerasan bukanlah cara yang bijak dalam mendidik. Dan beginilah kisah tragis yang benar-benar terjadi pada seorang anak perempuan. Di sebuah kota besar, sepasang suami istri sibuk bekerja setiap hari, meninggalkan anak semata wayang mereka yang berusia 3,5 tahun dalam pengasuhan asisten rumah tangga. Karena kesibukan sang asisten yang harus menyelesaikan pekerjaan rumah, Ita sering dibiarkan bermain sendiri di halaman rumah. Ia senang berayun, memetik bunga, dan menikmati waktu dengan dunianya sendiri. Suatu hari ia menemukan paku karat. Dengan polosnya ia mulai mencoret-coret lantai semen di garasi. Karena tak terlihat, ia pun berpaling ke mobil baru sang ayah yang berwarna putih. Ia mencoret-coret di sisi kanan mobil, lalu beralih ke sisi kiri, menggambar apa saja yang terlintas di kepalanya. Semuanya dilakukan dengan semangat dan tanpa rasa bersalah. Ketika orang tuanya pulang sore itu, sang ayah langsung terkejut melihat mobil barunya penuh dengan coretan. Dengan nada tinggi, ia bertanya keras, siapa pelakunya? Asisten rumah tangga keluar dalam keadaan panik, dan ketika diminta pertanggungjawaban, ia menjawab tidak tahu. Ita yang mendengar kegaduhan itu keluar dari kamarnya dengan wajah polos, tak mengira bahwa yang dilakukannya salah. Namun sang ayah yang terbakar emosi langsung menghukum Ita. Ia mengambil ranting dan memukul tangan anaknya. Telapak dan punggung tangan dipukul berkali-kali tanpa memikirkan dampaknya. Sang ibu tidak berusaha mencegahnya, hanya diam dan membiarkan hukuman itu terjadi. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah tanpa memperhatikan lebih lanjut kondisi anaknya. Ita yang kesakitan kemudian digendong oleh asisten rumah tangga dan dibawa ke kamar. Tangannya luka-luka dan berdarah. Ketika dimandikan, air membuat luka itu terasa semakin perih hingga tangisnya pecah. Sejak malam itu, ia tidur bersama asisten rumah tangga. Setelah beberapa hari, Ita demam dan semakin lemas. Ia menghabiskan waktu di kamar asisten rumah tangga, sementara ayahnya sama sekali tidak menjenguk. Ibunya sesekali bertanya, dan ketika dijawab bahwa anaknya demam, ia sekedar menyuruh memberi obat penurun panas. Hingga hari keempat, suhu tubuh Ita makin tinggi dan kondisi tangannya memburuk, bengkak, menghitam, dan bernanah. Barulah sore itu anak tersebut dibawa ke klinik. Melihat keadaannya, dokter langsung merujuk ke rumah sakit. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain selain amputasi. Kedua tangan Ita harus dipotong dari bagian siku ke bawah akibat infeksi parah yang sudah menyebar. Kabar itu pun bagaikan petir di siang bolong bagi orang tuanya. Mereka syok, tak percaya dengan keputusan tersebut. Namun demi menyelamatkan nyawa anak mereka, surat persetujuan operasi pun ditandatangani dengan berat hati dan air mata. Setelah operasi selesai dan efek bius mulai hilang, Ita menangis kesakitan. Ia bingung melihat tangannya sudah tidak ada. Ia mulai mengucapkan permintaan maaf berulang kali, menyebut bahwa ia tidak akan mengulangi lagi dan ia hanya ingin bermain. Ia hanya ingin menggambar. Kata-kata itu menusuk hati orang tuanya yang hanya bisa menangis penuh penyesalan. Kini, semuanya telah terlambat. Tangan mungil itu tak akan kembali lagi. Penyesalan pun tak dapat mengubah kenyataan.